Oke Urbaner, seperti janji Mang Oboy tadi, selanjutnya kita akan mengulas cerita pakar tentang asal-usul kuntilanak dan alasannya jadi teror abadi bagi manusia. Kuntilanak terus hidup dalam benak warga sebagai hantu yang tak lelah meneror, terutama karena menempati ruang-ruang kosong di pemukiman. Ahli pun menjelaskan asal-muasalnya. Menurut para ahli, narasi kuntilanak menggambarkan modernitas Melayu yang spesifik, berkaca pada cerita rakyat dan mitos pendirian kota Pontianak di Kalimantan Barat. Apakah hantu itu nyata? Meski berhadapan dengan hantu, narasinya secara eksplisit modern karena ia membentuk dan bergantung pada pemisahan antara budaya dan alam. Beroperasi sebagai bentuk pencerahan, narasi mengubah alam menjadi objek perkembangan manusia. Tulis Duil. Ia mengungkapkan paling tidak ada 3 narasi populer soal kuntilanak. Pertama, narasi yang dikembangkan di kebudayaan populer seperti film yang sangat terpengaruh oleh konsep barat tentang vampir. Kedua adalah narasi soal kuntilanak yang ternyata umum ditemukan di masyarakat Melayu seperti di Malaysia, Singapura, Selatan Filipina, dan Brunei Darussalam. Di Malaysia dan Singapura, kata Timoduil, kuntilanak dikenal dengan sebutan Pontianak. Kuntilanak diketahui sebagai hantu wanita dengan karakteristik mirip vampir, tertarik dengan darah, yang digunakannya sebagai makanan, dan berbahaya bagi wanita yang sedang melahirkan. Tulis Duil. Sebagai sosok yang belum mati, kuntilanak mengancam manusia karena tidak bisa menemukan kedamaian. Dia menggunakan pakaian serba putih dan disebut biasa tinggal di bawah pohon atau hutan, tulisnya lagi. Ketiga adalah narasi kuntilanak yang berkaitan dengan mitos pendirian kota Pontianak. Dibanding dengan 2 narasi sebelumnya, Timoduil menilai narasi ketiga ini adalah yang paling krusial, yaitu pendirian kota Pontianak. Untuk penelitiannya, Timoduil langsung berkunjung dan menetap beberapa saat di Pontianak. Dia menyebut masyarakat Pontianak kerap mengasosiasikan hantu tersebut dengan alam. Duil mengungkap mitos ini tak lepas dari sejarah pendirian Pontianak. Sultan pertama Pontianak sekaligus pendiri kota, yaitu Syarif Abdurrahim, konon mendirikan kota ini pada tahun 1771. Bangsawan keturunan Arab ini diberi tanah di pertemuan sungai-sungai besar di dekat delta Sungai Kapuas. Lokasi yang strategis di jalur perdagangan utama untuk mengangkut barang dari pedalaman pulau. Masalahnya, delta itu juga menjadi rumah bagi para perompak. Narasi resmi menyebut tugas Syarif Abdurrahim adalah menjadikan kota sebagai benteng melawan para perompak. Hasanuddin 2014-21 strip 2. Daerah itu juga masih rawa-rawa dan hutan lebat. Ada pula yang mengklaim bahwa nama Pontianak berasal dari bahasa Melayu yaitu Ponti, alias pohon tinggi. Hal ini sejalan dengan interpretasi narasi kuntilanak. Pohon tinggi sering diasosiasikan dengan arwah di pedesaan Kalimantan Barat. Berdasarkan buku Pontianak Heritage dan beberapa yang berciri khas Pontianak, nama Pontianak berasal dari hantu kuntilanak atau hantu perempuan yang diklaim banyak terdapat di pertemuan Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landak. Cerita bermula saat rombongan Syarif Abdurrahim tiba di kawasan itu. Mereka melihat banyak gangguan dan suara menakutkan. Gangguan tersebut dianggap sebagai hantu jahat dan membuat takut orang-orang di atas perahu. Dikutip dari buku tersebut, keesokan harinya mereka tidak melanjutkan perjalanan. Maka sebagai alat pengusir hantu, Syarif Abdurrahim menembakkan meriam. Lalu, kenapa kuntilanak menghantui masyarakat hingga saat ini? Menurut teori Monster Kuchen tahun 1996,
monster selalu melarikan diri untuk kembali ke tempat tinggalnya di pinggiran dunia. Monster itu selalu kabur. Dalam kasus kuntilanak ke pedalaman Kalimantan, berdiam di pinggiran dan mengancam untuk kembali. Kengerian kuntilanak berasal dari pelariannya dan potensinya untuk kembali. Kuntilanak memang muncul sebagai kebalikan dari masyarakat. Namun dia menunjukkan karakteristik manusia dan karenanya lolos dari urutan klasifikasi biner manusia, non-manusia. Mengutip antropolog Andrew Johnson, ketakutan terhadap hantu di kota berasal dari kegelisahan tentang modernitas. Seperti di Pontianak, modernitas bertumpu pada rasa takut terhadap kuntilanak dan sebaliknya, kuntilanak adalah ekspresi modernitas. Duil menyebut dengan mengusir kuntilanak, tempat yang tadinya tidak dapat dihuni menjadi dapat dihuni dan dapat diatur. Alhasil alam yang dulunya dihuni makhluk halus berubah menjadi sumber bagi tegaknya peradaban Melayu. Manusia menjadi penguasa atas alam. Namun rasionalitas di sini datang dengan agama. Meriam Sultan menggambarkan teknik rasionalitas dan kekerasan yang dibutuhkan modernitas untuk menyingkirkan roh gentayangan. Di satu sisi, kengerian kuntilanak membutuhkan kesucian sebagai lawannya. Di sisi lain, kesucian membutuhkan kengerian kuntilanak sebagai landasannya. Rasionalitas yang menyertai Islam memang memberikan cara memandang alam sebagai sumber daya, dan artian kuntilanak digusur dan dapat dijauhkan melalui pertunjukan-pertunjukan keagamaan. Namun, kengerian kuntilanak membuktikan penyesalan yang terkubur di alam bawah sadar kolektif. Buktinya adalah popularitas kuntilanak yang luar biasa di seluruh ranah Melayu. Di Pontianak, kuntilanak hadir justru melalui ketidakhadirannya. Dia adalah ancaman yang tak ada di sini. Dan karena itu, dia berarti horor yang muncul melalui gagasan bahwa jarak antara dirinya dan komunitas manusia tidak pasti, jelasnya. Pembangunan pada masa Orde Baru. Timo Duil menyebut bukan kebetulan kuntilanak menyebar hingga ke seluruh Indonesia dan menjadi hantu favorit dalam novel dan film horor. Baginya itu terkait pula dengan urusan politik, paradigma pembangunan selama era Soeharto, bahwa alam hanya menjadi sumber daya untuk pembangunan. Namun rasionalitas paradigma pembangunan membutuhkan konsep alam sebagai sisi lain yang menakutkan dari masyarakat. Karena gagasan pembangunan membutuhkan legitimasi dominasi laki-laki atas alam. Dulu proyek Indonesia didasarkan pada gagasan masyarakat yang adil dan inklusif bagi semua warga negara. Dan kemajuan dipandang sebagai alat ukur untuk mencapai kehidupan yang baik bagi semua warga negara. Masalahnya, Orde Baru tidak memiliki rasionalitas dalam hal pembangunan. Ada isu ketidakadilan, korupsi, kekerasan, dan kemiskinan. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang besar. Irasionalitas dalam kerangka nasional pembangunan ini terus hidup di Indonesia yang demokratis dan kembali menjadi salah satu wacana utama dalam politik. Menukil penelitian Ward Burton tahun 2016, masyarakat mencerminkan irasionalitasnya sendiri dalam narasi tentang orang lain. Kuntilanak dengan demikian mewujudkan ketakutan dan irasionalitas yang tidak hanya tentang perempuan, tetapi juga alam sebagaimana dikontekstualisasikan dalam modernitas Indonesia. Saat alam dan masyarakat tidak berdamai, kuntilanak akan terus menghantui Nusantara. Tandas Timo Duil. Oke, jadi begitu Urbaners, kisah misteri horor tentang kuntilanak. Dari cerita ini kita bisa belajar mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Buat kalian yang suka video ini, klik like-nya dan jangan lupa komentarnya.
Mohon subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian bisa tahu informasi dan perkembangan kisah-kisah misteri di channel ini. Semoga kita semua bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa mendapatkan perlindungannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat Urbaner yang telah menonton dari awal sampai habis. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah legenda berikutnya. Adios, amigos, permios.